Selalu ada hikmah di balik kegagalan. Hal itu dialami oleh pentolan Kopassus Letjen Purn Sugito yang harus gagal menyandang brevet komando dan baret merah karena tak kuat berjalan 500 km dari Batu Jajar, Bandung Barat ke Nusa Kambangan, Cilacap. Gagal mengikuti pendidikan komando karena sakit, mantan Komandan Luhut Panjaitan di grup 1 para komando, Parako, ini malah mendapat kehormatan membantu pemakaman 7 pahlawan revolusi di TMP Kalibata. Latihan komando merupakan sebuah tahapan awal yang harus dilalui setiap prajurit yang akan bergabung dengan satuan elit. Pendidikan komando bertujuan untuk mendidik dan mengembangkan kemampuan prajurit sehingga baik secara individu dan kelompok melaksanakan operasi komando. Di lingkungan militer, komando juga dipahami sebagai unit tempur, jalur hierarki, atau bentuk perintah. Pendidikan komando diakhiri di Nusa Kambangan, Cilacap. Sebelum upacara pembaretan, selalu diadakan demo penutup dari siswa komando yang disaksikan para undangan dan keluarga siswa. Kopassus menyebut demo saat matahari terbit ini dengan seruko, serangan regu komando. Setelah menyelesaikan pendidikan komando dan para dasar serta berhak menyandang brevet komando dan baret merah, mereka disebar di unit-unit operasional Kopassus, yaitu grup. Di grup ini, pada tahap awal mereka akan melaksanakan orientasi untuk mendapatkan gambaran tugas, nilai-nilai, dan tradisi satuan barunya. Dikutip dari buku, Letjen Purn Sugito, bakti seorang prajurit Stootrepen, walau sudah tahu risikonya, tidak ada yang bisa menghalangi Sugito untuk mengikuti pendidikan komando. Salah satu alasannya cukup sepele, ingin sekali di lengan kanan bajunya ada tulisan komando. Sehingga apapun yang akan terjadi selama masa pendidikan, akan dihadapinya tanpa perasaan gentar. Pendidikan komando dimulai di Batu Jajar pada Februari tahun 1965. Sugito kembali bertemu dengan kelompok juniornya dari AMN, Akademi Militer Nasional. 63 yang baru pulang dari operasi Tumpas di Sulawesi Selatan. Sebanyak 15 orang perwira remaja alumni 63 mengikuti pendidikan komando. Letjen Pur Sintong Panjaitan dalam bukunya Sintong Panjaitan, Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando, 2009, menyebutkan bahwa mereka adalah angkatan pertama alumni AMN yang mengikuti pendidikan dasar komando yang sebetulnya adalah kali kedua bagi lulusan AMN. Tahap demi tahap latihan dilahap Sugito dengan baik, tanpa kesulitan. Memasuki tahap terakhir yaitu long march dari Batu Jajar ke Cilacap sejauh hampir 500 km selama 10 hari, mendadak Sugito merasakan sakit tak tertahankan di seluruh sendi-sendi kakinya disertai mendadak lemah sehingga tidak kuat dibawa berjalan. Kali ini Sugito tidak mampu melawan rasa sakitnya, ia menyerah. Pelatihnya Serma Sutari berusaha menguatkan, namun sia-sia. Sugito pun akhirnya ditinggal kelompoknya hingga kemudian dievakuasi oleh pelatih. Singkat cerita, ia dikembalikan ke Cijantung. Sutejo tahunya saat sudah finish di Nusa Kambangan. Saat dilakukan penghitungan, jumlahnya sudah tidak lengkap, diantaranya sudah tidak ada Sugito. Pak Gito itu kan sprinter, pelari cepat. Biasanya pelari cepat tidak tahan jarak jauh. Tapi apakah itu sebabnya? Saya tidak tahu. Aku Letjen Pur Sutejo saat diwawancara di kantornya di Sinarmas Tower, Jakarta, awal Maret tahun 2015. Tidak mau lama-lama meratapi kegagalannya menjalani pendidikan dasar komando, Sugito sudah larut dalam kesibukan barunya sebagai staf dari Mayor If Gunawan Wibisono, teman satu lifting Mayor If Beni Murdani. Di mata Sugito, komandannya yang fasih berbahasa Belanda dan menguasai Inggris ini terlihat begitu pintar dan berwibawa. Ketika itu Mayor Gunawan tengah disibukkan dengan beberapa penelitian terkait peralatan dan prosedur. Sebagai staf, Letu Sugito melaksanakan sepenuhnya program yang tengah dijalankan komandannya. Di antaranya membantu riset untuk melihat kenyamanan penggunaan senapan jika ditambahkan peredam, silencer. Setelah itu kembali dilakukan riset tentang airdrop resupply alias penerjunan untuk mengirimkan bekal ulang siang dan malam hari. Baik menggunakan barang atau orang. Riset sekitar 2 minggu ini dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma dengan dropping zone, DZ, di sisi timur Halim yang berdekatan dengan lapangan golf. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian. Gagal latihan komando, namun malah memberikan kesempatan kepada Sugito untuk menambah jam terjun. Sebagai salah seorang perwira yang bertanggung jawab dalam riset penerjunan, mau tidak mau ia harus total selama proses penelitian supaya bisa memberikan laporan lengkap kepada atasannya. Sorti demi sorti terjun statik diikutinya, termasuk malam hari.
Jumlahnya 6 sorti, yang kalau diakumulasikan sejak mengikuti kursus infanteri, Sugito sudah mengantongi hampir 10 kali terjun. Secara umum, Sugito menikmati tugasnya sebagai staf Mayor Gunawan. Apalagi tim dapat uang saku, ia makin senang lagi. Di akhir riset, Sugito menyerahkan laporan hasil kegiatan kepada Mayor Gunawan. Saat membantu Mayor Gunawan dengan riset-risetnya inilah, Sugito mendapat perintah untuk membantu pemakaman 7 pahlawan revolusi di TMP Kalibata pada tanggal 5 Oktober tahun 1965. Peristiwa pemakaman ini dikenang sebagai peringatan HAT TNI paling menyedihkan karena berbarengan dengan pemakaman para pahlawan. Dalam upacara itu, kebetulan sekali Sugito mendapat bagian menggotong peti jenazah Jenderal Ahmad Yani. Baru saja selesai menjadi staf Mayor Gunawan, datang lagi perintah untuk membantu Mayor If Heru Sisnodo di Pusdik RPKAD di Batu Jajar. Di lingkungan RPKAD saat itu, Mayor Heru dikenal sebagai pahlawan Trikora. Kala itu ia terjun bersama 160 prajurit Batalion 530 dan 55 anggota RPKAD dalam operasi Naga dipimpin Mayor If Beni Murdani pada tanggal 24 Juni tahun 1962 di Merauke. Saat ditemui Sugito, Mayor Heru sudah menjadi salah satu pimpinan di Batu Jajar. "Degito, nanti kalau mau latihan komando lagi, bila perlu apa-apa bilang saja kepada saya. Sekarang ikut saya jam terjun, sekalian nanti free fall," ajak Mayor Heru yang akrab disapa Sugito dengan panggilan Mas Heru. Dengan membantu Mayor Heru, jam terjun Sugito semakin bertambah banyak saja. Anehnya Mayor Heru, kepada Sugito yang nyata-nyata mengikuti pelatihan komando malah diberi tugas merevisi kurikulum latihan komando. Terang saja Sugito keberatan, yang sayangnya ditanggapi. Malah Mayor Heru mengalihkan pembicaraan rencana-rencana penerjunan. "Besok saya terjun, ikut ya." Alhasil dari kegiatannya membantu Mayor Gunawan dan Mayor Heru, berakumulasi kepada peningkatan jumlah jam terjun yang sangat signifikan. Bisa dibilang hingga saat itu, jam terjun Sugito paling tinggi dari semua perwira lulusan AMN 61. Karena jam terjun yang cukup banyak itu, di kemudian hari di atas wing terjunnya ditambahkan bintang dan bintang merah sekembalinya Dili tahun 1976. Di sela-sela tugas sambil menunggu dibukanya pendidikan komando, mantan Pangkostrat ini memeriksakan ke dokter mencari tahu penyebab sakit di kakinya yang menyebabkannya gagal mengikuti pendidikan komando. Hasil diagnosa dokter menyebutkan ia terkena malaria, yang salah satunya menyebabkan sakit di persendian kaki dan daya tahan tubuhnya menurun. Flashback kejadian sebelumnya ketika merasakan sakit saat mengikuti program infanteri diperberat dan saat operasi Tumpas, Sugito yakin sepertinya ia tersengat nyamuk yang membawa parasit Plasmodium itu saat berdinas di Rindam, Padang. Virusnya mendekam sekian tahun di dalam tubuhnya, terutama di sendi-sendinya. Akhirnya kesempatan kedua untuk mengikuti pendidikan komando tiba juga. Karena sudah pernah menjalaninya, Sugito malah menikmati setiap tahap yang dilaluinya. Bahkan pada tahap Long March, petanya disimpan di ransel sewaktu memasuki wilayah Kabupaten Cilacap dan langkahnya diikuti oleh peserta yang lain, yang semuanya adalah juniornya. Salah satu kenangannya saat pendidikan komando pada tahap pendaratan di Cilacap adalah disuruh jungkir oleh bintara pelatih dari sebuah ketinggian. Alasan pelatih sederhana sekali, hanya karena Sugito orang Cilacap. Alasan yang jelas-jelas tidak ada korelasinya. Beberapa tahun kemudian, pelatih asal Aceh yang dikenal galak itu menjadi anggotanya saat diterjunkan di Dili, Desember tahun 1975. Seminggu setelah penutupan latihan, Komandan RPRAD Kolonel Ifsarwo Edi Wibowo menarik seluruh peserta latihan ke Cijantung untuk mengikuti parade dan defile di Senayan. Sugito lupa upacara apa yang dihadirinya saat itu. "Saya salut dengan keuletan Pak Gito. Walaupun gagal latihan awalnya, namun mengulangi lagi sampai selesai. Itu sebuah keuletan yang kami hargai. Beliau tidak pantang menyerah. Mengulangi dari awal itu kan tidak main-main, diperlukan ketabahan yang tinggi," beber Sutejo soal keteguhan hati rekannya itu. Usai menjalani pendidikan dasar komando, Sugito ditempatkan sebagai Komandan Kompi di Batalion 2 RPKAD di Magelang. Saat itu RPKAD baru memiliki 2 batalion, dengan Batalion 1 di Cijantung. Setelah itu Sugito ditarik ke Cijantung dan diserahi jabatan Dankia Batalion 1 dengan Komandan Mayor Sukoso.